Sebelumnya saya mengajak kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih karena anugerah-Mu cukup bagi kami untuk membawa kami hadir ke tempat ini ya Tuhan. Untuk kami boleh beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini. Semua karena anugerah dan belas kasihan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh datang beribadah memuji Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau kami boleh memiliki satu kesempatan, boleh beribadah, boleh berhenti dari seluruh pekerjaan kami, rutinitas kami, dan kami boleh berdiam sejenak untuk boleh beribadah, menikmati akan puji-pujian, menikmati akan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan menolong kami, memberkati kami, sehingga kami boleh pulang dari tempat ini ya Tuhan, dengan satu sukacita pembaharuan karena firman Tuhan, karena ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami memohonkan berkat-Mu ya Tuhan, karena sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan firman Tuhan yang boleh mempertumbuhkan iman kami. Berikan firman Tuhan yang membawa pertumbuhan bagi iman kami. Memberikan firman Tuhan yang boleh menuntun jalan hidup kami di tengah-tengah dunia yang gelap yang akan kami lewati. Tetapi kami percaya firman-Mu yang akan menerangi jalan kami. Dan kiranya Engkau berkenan memberikan itu kepada kami hari ini ya Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mari saya mengajak kita membuka dari kitab Keluaran, satu bagian yang sangat terkenal. Saya percaya Bapak Ibu pernah membaca ayat-ayat ini. Keluaran pasal 32. Saya akan membacakan bagi kita semua. Keluaran pasal ke-32, ayat yang pertama. Saya akan membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Keluaran 32, ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berfirmanlah Harun kepada mereka. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan anak dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca ini satu bagian yang sulit untuk kita mengerti. Bukan sulit karena kita tidak tahu apa yang dituliskan di sini. Tetapi menjadi sulit karena apa yang dikalakukan oleh Harun dan orang Israel. Sulit untuk mengerti mengapa ini bisa terjadi. Mengapa Harun membuka pintu bagi orang Israel untuk kemudian menyembah berhala. Ayat ini memberitahukan kepada kita bagaimana ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan menantikan Musa yang ada di Gunung Sinai, yang kemudian sedang bertemu dengan Tuhan, dan mereka menunggu selama 40 hari. Dan mereka datang kepada Harun dan mengatakan, "Sudah terlalu lama, kami mau Allah dan buatlah Allah bagi kami." Dan kok bisa Harun itu membuat patung tuangan buat mereka. Saudara perhatikan, Harun itu adalah orang yang dari awal telah bersama-sama dengan Musa. Ketika Tuhan memanggil Musa alasannya apa kepada Tuhan? Musa mengatakan, "Tuhan, aku ini gak pandai berbicara." Tuhan bilang apa? "Tenang Musa, saya sudah siapkan orang yang akan menemani kamu. Dia yang akan berbicara menyambung lidahmu. Kamu akan ditemani oleh Harun, saudaramu itu." Saudara, dari awal ketika
Musa kembali dari Midian ke tanah Mesir dan bertemu dengan Harun di sana dan berbicara kepada orang Israel, termasuk berbicara di hadapan Firaun. Harunlah orang yang berbicara. Ketika Tuhan memberikan tulah-tulahnya, yang berbicara itu siapa? Harun. Misalkan ketika Tuhan memberikan tulah nyamuk atau ular, tongkat itu menjadi ular. Itu siapa yang berbicara? Itu lewat Harun. Harun ini telah melihat bagaimana Tuhan dipakai oleh Musa. Tuhan memakai Musa. Dan bagaimana kemudian Tuhan menyatakan tulah-tulah itu di hadapan orang Mesir. Dan Harun itu orang yang menyaksikan. Bukan hanya menyaksikan, dia ikut terlibat di dalamnya. Tetapi bagaimana bisa? Bagaimana bisa ketika di dalam kesementaraan waktu itu, kemudian ketika Israel meminta supaya dibuatkan Allah bagi mereka. Saudara, nggak masuk akal. Bagaimana kemudian Harun itu yang sementara melihat tiang awan, tiang api masih bersama-sama dengan mereka. Kita tahu kan ya, bahwa Israel itu baru berangkat, baru berjalan ketika tiang awan dan tiang api itu berjalan. Ketika tiang awan itu berjalan, maka mereka berjalan. Berarti sementara mereka berdiam di bawah kaki Gunung Sinai, berarti Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan ada di antara mereka. Ada tiang awan, ada tiang api, dan ada mana yang senantiasa mereka nikmati setiap hari. Lalu kok bisa? Harun itu kemudian mengatakan, mari saya buatkan patung. Ketika mereka meminta membuatkan patung untuk menjadi Allah mereka. Saudara, dalam bagian awal ini kalau kita melihat ya, ada satu peringatan besar kepada kita. Satu peringatan besar kepada setiap orang yang membaca bagian ini. Bagaimana orang-orang yang mengalami pengalaman rohani ini. Saya percaya bahwa sekalian pengalaman rohani mereka itu begitu besar. Bagaimana ketika 10 tulah itu diberikan kepada Mesir. Bagaimana dalam perjalanan mereka ada roti, ada air, dan ada tiang awan, ada tiang api. Pengalaman rohani itu menjadi bukan jaminan untuk mereka bersungguh-sungguh 100% mengikut Tuhan. Bukan jaminan, Bapak sekalian, bukan jaminan. Lalu bagi kita, seperti kalau kita melihat seorang Harun ini saja, berarti ini peringatan besar pun bagi kita. Yang kita mengalami pengalaman-pengalaman sebesar apapun, itu bukan jaminan kita terjaga, tidak jatuh di dalam dosa-dosa yang akan mereka lakukan ini. Saudara, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka katakan, Musa, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Kami sudah tidak sabar menantikan kehadiran Musa. Tuhan sepertinya sudah meninggalkan kita. Maka ketidaksabaran mereka melihat kehadiran Musa yang lama itu kemudian menuntun mereka untuk melakukan penyembahan berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini saya mau mengatakan bahwa ketidaksabaran mereka menunggu membawa mereka kepada kehancuran, kompromi, dan yang terakhir itu membawa mereka untuk tidak menikmati buah yang seharusnya mereka nikmati. Karena mereka tidak menunggu sebentar. Tapi apa buah yang mereka dapatkan dalam kisah ini? Buah yang mereka dapatkan adalah amarah Tuhan, kematian yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka seharusnya menunggu Musa, tetapi dalam ketidaksabaran mereka itu, mereka membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ambil satu contoh, misalkan seorang petani kacang misalkan. Ketika dia menabur itu kacangnya, menanam di dalam tanah, hari pertama dia datang ke ladangnya dan berkata, kok saya tidak melihat tunas-tunas datang. Hari kedua dia melihat lagi, kok tunas nggak ada. Hari ketiga dia datang lagi dan mengatakan, kok tunas tidak ada. Lalu dia mengambil mencangkul itu kacang-kacang yang sudah dia tanam. Apa yang terjadi, Bapak? Dia menghancurkan buah yang seharusnya dia dapatkan. Sementara itu kacang baru bertunas, baru bertumbuh. Kenapa? Dia tidak menunggu waktunya. Maka hari ini, Bapak sekalian, kita melihat akibat dari ketidaksabaran dari orang-orang ini adalah penyembahan berhala. Kehancuran diri mereka sendiri, penyembahan berhala yang membuat mereka itu menjauhkan diri daripada Tuhan. Maka saudara, kita melihat mengapa terjadi penyembahan berhala ini. Tadi saya mengatakan
ketidaksabaran. Tetapi itu mungkin langkah berikutnya, Bapak sekalian. Karena penyembahan berhala itu bukan langkah pertama. Penyembahan berhala itu bukan langkah pertama yang kita lihat di dalam kisah ini. Karena penyembahan berhala ini dimulai bukan ketika mereka mengumpulkan anting-anting itu kepada Harun. Tetapi penyembahan berhala ini sudah dimulai ketika hati mereka sudah pertama-tama meragukan akan kehadiran Tuhan. Pertama-tama mereka meragukan kehadiran Tuhan. Saudara, apa kalimat mereka kepada Harun? Kami tidak tahu apa yang terjadi kepada Musa. Kami nggak tahu. Sepertinya ya, Musa dulu membawa kita dari Mesir dalam perjalanan, dan sekarang kita ditinggalkan. Kami nggak tahu apa yang terjadi kepadanya. Di sana sudah 40 hari. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Dulu Tuhan memimpin kita lewat Musa. Tapi sepertinya ya sekarang itu kok Tuhan meninggalkan kita ya. Kok Musa itu meninggalkan kita ya. Nggak ada informasi. Nah, hari ini ya beda ya. Kalau hari ini misalkan ya kalau kita hidup dalam hari ini, Musa lama itu ya kita telepon Yosua lah. Yosua, Musa itu lagi ngapain di atas? Tapi sayang hari itu nggak ada seperti demikian ya. 40 hari, Bos, 40 hari. Mereka menanti, menunggu. Dan kemudian mulai ada satu keraguan di dalam hati mereka. Saya percaya, Bos sekalian, keraguan itu tidak muncul di hari 40. Keraguan itu sudah muncul di minggu pertama barangkali. Mereka mungkin berbicara kepada rekan mereka. Musa kok lama ya? Kok lama ya? Nggak ada kabar ya? Musa ini kok lama sekali? Ini kita mau kemana? Ini kita lagi di padang gurun kok nggak ada pemimpin. Nggak ada orang yang akan memimpin kita. Dulu Musa yang memimpin, sekarang nggak ada. Minggu berikutnya mungkin. Mereka, loh ini sudah 2 minggu loh. Sudah 2 minggu Musa nggak ada. Minggu berikutnya mungkin pembicaraan mungkin semakin eskalasi, Bapak sekalian. Keraguan itu semakin diperbincangkan. Itu sebabnya yang datang kepada Harun itu bukan satu orang. Kalau kita membaca di sini, pergilah, 32. Maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun. Jadi ini sudah terjadi bukan hanya 1-2 orang. Ini sudah banyak orang di antara Israel itu mulai meragukan. Tuhan itu ada nggak sih? Tuhan itu ada nggak sih? Dulu ada karena ada Musa memimpin kita. Tuhan menyertai. Sekarang Musa nggak ada. Tuhan benar-benar ada nggak sih? Mulai ragu sekarang. Dan kemudian membuat komunitas itu meragukan bahwa Tuhan menyertai mereka. Saudara perhatikan ada ironi yang terlalu besar dalam bagian ini. Sementara mereka meragukannya, Tuhan itu ada apa enggak sih? Tuhan itu memimpin kita apa enggak sih? Kami enggak tahu loh ke depan itu gimana. Sementara itu ya, mereka lagi makan roti yang diberikan oleh Tuhan. Sementara mereka meragukan Tuhan ya, mereka itu melihat tiang awan dan tiang api itu ada di depan mereka. Ironis sekali kan ya. Sementara mereka memiliki kekuatan untuk mengatakan kami meragukan bahwa Tuhan itu memimpin kami. Kekuatan mengatakan demikian, kekuatan untuk meragukan itu datang dari makanan dan minuman yang Tuhan sediakan kepada mereka. Tapi mereka melihat Musa nggak ada. Ke depan bagaimana? Kami nggak tahu. Ke depan kayak kita akan menuju kemana? Kami tidak tahu. Maka mereka meragukan dan kemudian mereka berkata kepada Harun supaya kemudian membentuk Allah bagi mereka. Saudara, kita melihat bahwa tema keraguan ini bukan satu bagian yang pertama terjadi di dalam kisah Keluaran. Tapi tema ini adalah cara yang dari awal itu iblis pakai untuk boleh menggoda manusia kan ya. Saudara, ketika membaca bagian ini dan kemudian melihat kalimat-kalimat dari orang-orang Israel, kami nggak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Mungkin dia sudah mati di atas sana. Jangan-jangan Tuhan sudah nggak menyertai kita. Jangan-jangan Tuhan sudah tidak memimpin kita. Benar nggak sih Tuhan itu ada? Saudara, kalimat-kalimat yang sama, parafrasenya itu, gambaran-gambaran seperti ini kita juga bisa mendengar ketika ular itu berbicara kepada Hawa kan ya. Meragukan. Yang menariknya ya, bagaimana iblis itu ketika menggoda dari Hawa itu sendiri. Menggoda Hawa, dia tidak mengatakan jangan ikut Tuhan. Dia mengatakan, benar gak sih Tuhan itu mengasihi kamu? Kalau Tuhan mengasihi kamu ya, dia kasih loh makanan itu semua.
Kalau dia mengasihi kamu, semua ini pohon di dalam taman, dia kasih loh sama kamu. Tuhan itu kayaknya kurang baik ya. Mungkin baik sih, Tuhan itu baik. Tapi 99% masih ada 1% lagi. Dia memberikan di dalam hati itu satu keraguan bahwa Tuhan itu kayaknya kurang baik loh sama kamu. Tuhan baik nggak? Tuhan baik. Tapi kurang sedikit. Saudara, dalam bagian ini ketika kemudian hati orang-orang ini dikuasai oleh keraguan ini, mereka tahu nggak kalau Tuhan itu menyertai mereka? Ya baru saja mereka tahu bagaimana penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Sementara mereka lihat yang awan, yang api. Mereka mengatakan, kok benar gak sih Tuhan itu ada? Dan kemudian mereka meminta kepada Harun untuk membuat patung bagi mereka. Saudara, kita melihat di sini bagaimana pandangan mereka yang tertutup pada masa yang akan datang itu. Membuat mereka mengambil membuat keputusan yang salah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa dan apa yang terjadi dengan mereka pada masa yang akan datang. Maka mereka kemudian mengambil kesimpulan yang kacau. Kesimpulan yang kacau ini yaitu ketika mereka mengatakan kepada Harun, buatlah Allah bagi kami. Buatlah Allah kepada kami. Saudara, kita melihat apa yang dipakai oleh iblis di dalam Kejadian pasal 1, pasal 3 sampai kitab Keluaran ini adalah faktor keraguan itu menjadi satu hal yang kemudian mengguncang seseorang untuk kemudian apa? Untuk kemudian mengabaikan Tuhan. Bukan berarti dia tidak tahu Tuhan itu ada, tapi dia abaikan. Kami mau beralih kepada Allah yang kelihatan ini. Saudara, faktor keraguan yang membuat orang-orang Israel kemudian meminta untuk kemudian memiliki Allah. Gelap di depan itu tidak kelihatan, tetapi kami mau lebih jelas sekarang. Saudara, seorang anak yang kemudian terkunci di dalam sebuah tempat, misalkan saya ambil contoh itu beberapa waktu lalu ada seorang anak terkunci di kamar mandi ya. Waktu Natal anak-anak se-Surabaya. Saudara, itu saya duduk di belakang sana dan anak itu di toilet cowok ya. Itu saya bisa mendengarkan bagaimana dentuman kaca itu dipukul sama dia. Saudara, antara kaca dan orang di luar kan dekat sekali ya. Saya kemudian masuk dan kemudian ngomong, tunggu dulu ya. Tetapi anak itu pukul nggak sekaru-karuan. Saya percaya kalau ada sesuatu yang tajam di tangannya atau dia itu kaca mungkin bisa pecah. Panik nggak karuan. Karena kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Saya terkurung di sini. Saya nggak bisa keluar. Dan dia bisa mengambil tindakan-tindakan yang salah, Bapak sekalian. Orang Israel dalam bagian ini ya, ketika mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kami nggak tahu loh, itu Musa bagaimana. Kami nggak tahu loh, Tuhan itu akan memimpin atau tidak. Kami nggak tahu. Dan ketidaktahuan ini membuat mereka ragu akan pimpinan Tuhan, mengambil keputusan yang salah. Keraguan membawa mereka, keputusan yang salah itu bukan hanya masalah melakukan A atau B, tetapi fatalnya, keputusan yang salah itu adalah membuat patung berhala. Saudara, kelihatannya kecil ya, cuma ragu kok, ragu. Tapi ragu itu Bapak sekalian, ragu akan kehadiran Tuhan. Ragu akan pimpinan Tuhan membuat mereka membentuk patung yang dapat mereka lihat. Keraguan. Tapi keraguan itu kemudian membawa kepada penyembahan berhala. Ketika ragu, dikatakan mereka juga tidak sabar lagi. Karena di dalam ayat ini mengatakan, kami tidak tahu. Kami sekarang minta kepadamu Harun, buat kepada kami patung. Buatlah kepada kami Allah. Kami nggak bisa lagi menunggu lebih lama. Saudara, bagian yang kedua saya mengatakan kepada kita. Pertama tadi, keraguan. Faktor keraguan di dalam hati itu dibentuk. Kemudian, ketidaksabaran. Tidak sabar menanti. Tidak sabar menunggu. Saudara, 40 hari waktu yang lama nggak? Ya, enggak sih. Tapi waktu yang lama bagi mereka mungkin iya. Bisa bilang iya, bisa enggak. Tetapi 40 hari itu adalah waktu yang cukup lama. Mereka tidak sabar menantikan bahwa Tuhan akan memimpin mereka pada masa yang akan datang. Masalahnya, Bapak sekalian, di dalam ketidaksabaran ini mereka minta solusi sesegera mungkin. Solusinya sekarang. Kami nggak sabar lagi.
Kami tahu Tuhan ada, itu ada tiang awan, tiang api, tapi kami mau solusi sekarang. Kami mau solusinya itu Allah yang kelihatan. Saudara, ketika mereka tidak sabar menanti waktunya Tuhan, mereka itu mengambil solusi yang sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Supaya memberikan ketenangan kepada mereka. Saudara, dalam Alkitab, kita melihat misalkan Saul ya. Saul itu di dalam ketidaksabarannya menanti Samuel. Kemudian Tuhan meninggalkan dia. Kita melihat Abraham misalkan. Di dalam ketidaksabaran dia menanti janji Tuhan. Kemudian melahirkan Ismail. Saudara barangkali masih mengingat ya. Beberapa waktu lalu Vikaris Filbert misalkan pernah membicarakan tentang iman jalan pintas. Saya lupa di sini apa di Geraha ya. Bagaimana kemudian tindakan itu mengambil jalan pintas. Tidak sabar. Tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu seolah lambat sekali. Lama sekali. Tetapi saudara, Alkitab mencatat ya. Di dalam Mazmur 27 ayat 14, Mazmur mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Nantikan waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Alkitab mencatat ada seluruh waktu dan waktu itu waktu yang terbaik di dalam kacamatanya Tuhan. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Amsal mengatakan ada waktu untuk mendapatkan sesuatu, ada waktu untuk melepaskan sesuatu, ada waktu untuk melahirkan, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, semua ada waktunya. Dan yang menentukan waktunya itu Tuhan, Bos. Dan waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik menurut Alkitab, bukan menurut saya. Waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Tetapi masalahnya, kita tidak bisa melihat kalau itu baik. Saya ambil contoh buat sekalian. Ada bapak ibu yang suka menyulam di sini? Nggak ada ya. Menyulam itu misalkan buat sekalian, itu besar kan ya. Misalkan ya, cukup besar lah sulaman itu. Kemudian kalau bapak ibu menghabiskan waktu hanya di bagian kanan bawah itu udah sebulan mengerjakan cuma secuil saja. Saudara bosan gak ya? Aduh, udah sebulan saya sulam terus ini kok gak jadi-jadi. Capek gak kelihatan baiknya. Ini gambar apa sih? Tapi berbeda kan ya, kalau saudara punya gambaran kecilnya di situ dan kita bisa dan orang yang menyulam itu mengatakan, "Enggak apa-apa kok. Saya memang tahu ini cuma bagian kecilnya di kakinya saja. Mengapa begini? Memang ini kakinya. Tapi nanti kalau sudah jadi semua, ini loh. Ini gambar singa misalkan atau segala macam lah." Tapi kalau kita hanya di sini, Bapak sekalian, di sini, di gambaran kecil ini, dan kita nggak ada gambaran di depan ini, orang melihat, ngapain lah orang ini habiskan waktu banyak sekali di sana. Ironisnya, Bapak sekalian, kalau kita sendiri yang menyulam dan tidak ada gambaran besar itu, bahwa kita akan menuju kepada gambaran yang lebih indah itu, kita akan mengatakan, aduh, buang-buang waktu lah, lama sekali. Lama sekali. Masalahnya bagi kita, kita tidak tahu gambaran besar itu. Kita tidak tahu gambaran besar itu. Tetapi Tuhan tahu gambaran besar itu. Tuhan tahu gambaran besar kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu yang terbaik menurut Tuhan. Karena Dia yang susun kok. Dia yang sulam kehidupan kita. Dia yang membuat indah pada waktunya. Masalahnya kita kadang-kadang mengatakan, aduh, terlalu lama Tuhan. Terlalu lama. Seperti orang Israel mengatakan, terlalu lama. Menanti Musa itu terlalu lama. Sekarang berikan kepada kami Allah yang kelihatan. Allah yang kelihatan. Mazmur mengatakan, nantikanlah Tuhan. Karena menantikan Tuhan itu sesuatu yang baik bagi kerohanian kita. Menantikan Tuhan itu akan membawa pertumbuhan rohani bagi kita. Menanti Tuhan, bukan gak ngapa-ngapain. Menanti Tuhan di dalam doa, di dalam ibadah kepada Tuhan. Menantikan Dia. Karena di dalam waktu-waktu yang baik itu, Dia akan berikan kepada kita. Saudara, saya membaca di dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya ulang Bapak sekalian, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Menantikan Tuhan di dalam waktu-waktunya Tuhan itu. Gampang gak?
Saya kira enggak ya. Enggak ada orang yang di dalam kehidupannya mengatakan menanti waktu Tuhan itu, menanti jawaban Tuhan itu gampang sekali. Tentu pergumulan ya Pak, tentu pergumulan. Tetapi Yesaya mengatakan mereka yang menanti-nantikan waktunya Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatannya itu seperti apa? Seperti Raja Wali yang mengepakkan sayapnya itu, kekuatannya itu luar biasa. Saudara, kalau kita melihat Raja Wali ya, maksudnya ya di atas awan atau di YouTube dan segala macamnya, itu sekali dia sayapnya dikembangkan ya, itu dia bisa terbang cukup jauhannya. Kekuatannya luar biasa. Dan gambaran itu yang Tuhan mengatakan mereka ya yang menanti Tuhan dengan sabar menanti waktu Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan untuk melewati semua pencobaan-pencobaan pada masa-masa yang akan datang. Saudara, kekuatan itu akan menuntun orang-orang percaya untuk boleh melewati setiap pencobaan pada masa-masa yang akan datang. Karena kenapa? Karena waktu menanti itu hati perlu dijaga. Waktu menanti itu perlu kesabaran. Waktu menanti itu perlu ketekunan. Waktu menanti itu menunggu itu penuh kesabaran. Dan itu membuat kita menjadi kuat. Menjadi kuat melewati masa-masa yang sulit itu. Dan kita tahu pada akhirnya kekuatan kita datang dari Tuhan. Sehingga ketika masa-masa yang akan datang itu kita lewati pergumulan-pergumulan lagi, kita mengatakan dulu saya pernah melewati masa-masa demikian. Saya ambil contoh bos, kalau pengalaman saya ketika awal-awal belajar piano dulu ya, itu pendeta Jimmy dulu di Malang itu mengatakan gini kepada saya, Amin, kamu berarti itu aja loh, sonata Beethoven misalkan, kamu pakai itu loh, ini ada buku Chopin ini kamu belajar saja. Loh, saya bilang nggak bisa Pak, saya baru belajar, nggak bisa sonata Beethoven, apalagi Chopin itu nggak bisa. Saya lagunya Mozart yang pendek-pendek saja nggak bisa. Beliau mengatakan begini, kamu belajar ya, belajar dari yang sulit ini dulu. Nanti kalau kamu yang sulit ini, yang gampang-gampang itu kamu bisa lewati. Ya betul sih ya, kalau yang nggak sulit sudah dilewati, yang gampang akan dilewati dengan mudah. Tapi yang saya mau katakan sekalian, dalam apa yang dikatakan beliau, kalau kamu sudah melewati masa sulit ini, dan kamu mendapatkan ketekunan di dalamnya, dan kamu bisa melewati satu demi satu, nanti ya, ke depan kamu ada lagu-lagu yang lain. Kamu bisa dengan mudah bertahan di dalam posisi itu dan boleh melewati satu langkah demi satu langkah. Kenapa? Karena yang sulit itu kamu sudah lewati. Ada kekuatan. Saudara, apa yang dikatakan oleh Yesaya di sini? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu, waktunya Tuhan itu, mereka akan memiliki kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru apa Bapak sekalian? Karena mereka sudah ada kekuatan, pengalaman bersama Tuhan di dalam masa-masa sulit itu. Maka pada masa-masa yang akan datang, mereka melewatinya. Kekuatan yang baru. Tetapi sayang sekali Bapak sekalian, banyak di antara orang-orang percaya yang tidak melihat akan gambaran besar pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan ini, sehingga apa? Di dalam momen-momen yang sulit, tidak sabar dan mengambil jalan pintas. Dan tidak jarang Bapak sekalian, jalan pintas itu membawa kepada kehancuran. Kita bisa melihat Saul, jalan pintas yang diambil Saul itu membawa kepada Tuhan meninggalkan dia. Jalan pintas yang diambil oleh Abraham itu menghasilkan Ismail yang sampai ini hari tidak pernah akur dengan keturunan yang satunya. Saudara, kita bisa melihat jalan pintas itu hampir selalu membawa kekacauan di dalam kehidupan. Jalan pintas, kenapa? Tidak sabar menanti. Hal ketiga, Bapak sekalian. Pertama tadi saya mengatakan adanya keraguan dalam hati. Keraguan itu semakin besar, menguasai. Dan kemudian tidak sabar menanti waktu Tuhan. Semakin besar dalam hati sehingga mengambil keputusan untuk mengambil jalan pintas untuk membuat patung berhala. Yang ketiga, kerinduan untuk mereka mengontrol segala sesuatu. Apa sih susahnya mereka menanti Musa? Apa sih susahnya orang Israel itu menunggu sebentar? 40 hari, sudah 40 hari kok. Apa susahnya menunggu sebentar lagi? Karena Alkitab mencatat tidak lama setelah kejadian itu Musa turun. Apa sih susahnya mereka menanti sebentar? Tetapi ini Bapak sekalian, mereka mau mengontrol segala sesuatu.
Mereka mau mengontrol segala sesuatu. Kami tidak tahu bagaimana dengan Musa. Musa itu tidak pasti. Kami mau yang pasti-pasti sajalah. Kami nggak mau yang tidak pasti. Kami mau yang pasti saja. Kami mau mengontrol segala sesuatu, memegang segala sesuatu di dalam tangan kami. Saudara, itu yang terjadi dalam kisah ini. Orang Israel itu melihat Musa sudah naik atas gunung, itu nggak pasti. Belum tentu turun. Kami mau yang pasti. Berikan kami Allah. Berikan kami Allah yang kami bisa lihat, yang kami bisa kendalikan. Mereka meminta kepada Harun untuk membuat patung, sebagaimana bangsa-bangsa lain memiliki dewa-dewa, yang kemudian mereka menguasai dewa itu. Dewa itu apa, wassalam? Allah yang mereka buat itu adalah transfer dari apa yang mereka pikirkan. Mereka mau menguasai dewa itu, mereka menguasai Allah itu. Apa yang mereka pikirkan, mereka transfer kepada dewa itu. Apakah itu dia Allah? Bukan, ini dewa. Ini adalah proyek imajinasi, proyek pikiran mereka yang mereka tuangkan di dalam bentuk yang kelihatan. Mereka mau memegang kendali untuk segala sesuatu. Dan itu memang makna di dalam penyembahan berhala kan ya. Mereka mau memegang segala sesuatu. Kalau kepada Tuhan, Tuhan yang memegang. Kalau kepada dewa, kita yang memegang. Kita yang menentukan, kita yang mengarahkan. Kita yang akan menuntun dewa itu seperti apa. Ini dewa apa? Dewa kesuburan. Ini dewa apa? Dewa yang marah. Kita yang menentukan, kita yang mengatur. Saudara, kita lihat di sini ya. Kalau Tuhan yang menuntun seluruh kehidupan, kalau Tuhan yang menulis seluruh kehidupan kita, itu menjadi lebih baik. Tetapi kalau kita mengatakan, oh tunggu dulu Tuhan, setirnya saya ambil balik. Yang terjadi apa? Ya, kekacauan kan ya. Tidak jarang kalau kita merenungkannya, kekacauan-kekacauan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya sekalipun. Karena faktor-faktor seperti ini. Ragu, mengambil jalan pintas. Tidak sabar, mengambil jalan pintas. Mau mengontrol segala sesuatu, melepaskan diri dari Tuhan, sebagaimana Adam dan Hawa itu melakukan otonomi terhadap diri mereka, membawa kepada kekacauan. Dan itu yang terjadi bagi orang-orang percaya sampai ini hari. Barangkali bahwa sekalian kita tidak memiliki patung, nggak memiliki patung di rumah atau di manapun lah ya, kita nggak ada patung yang kita sembah-sembah gitu. Mungkin nggak ada. Tapi apa yang membuat kita kemudian berpikir bahwa melalui dengan adanya ini, saya bisa mengontrol segala sesuatu, hidup saya aman, tenang, meskipun ada Tuhan. Tapi dengan adanya ini, ini kelihatan kan ya, ini akan mengontrol, memberikan ketenangan bagi hidup saya. Saudara, makna dari penyembahan berhala itu adalah ketika saya bisa mengontrol segala sesuatu. Sebenarnya yang menjadi Allah itu siapa? Sayalah, saya yang menjadi Allah. Saudara, kita bisa mengatakan, misalkan, seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan, dan orang yang ada bersama-sama dengan dia. Kalau orang di samping itu mengatakan, saya nggak percaya kepadamu, maka diambil alih setir itu, kita akan mengatakan, itu akan membawa kepada kecelakaan. Iya kan ya? Tapi sering sekali Bapak sekalian, dalam kehidupan kita, terjadi hal demikian, dan kita merasa biasa-biasa saja. Kalau kita mengumpamakan seorang yang mengambil alih setir itu dan mengatakan, kok bodoh sekali. Kamu tahu bahwa seorang lagi mengendari di jalan tol, kamu harus hati-hati. Kamu jangan ambil itu kendali setir, bisa menabrak. Kita mengatakan kamu jahat, kamu bodoh sekali. Tapi sering sekali terjadi dalam kehidupan orang percaya dan kita merasa biasa-biasa saja. Saudara, ironis sekali kan ya. Bagaimana kemudian orang Israel dari hati mereka yang ragu akan kehadiran Tuhan. Dari hati mereka yang tidak sabar akan waktunya Tuhan. Dari hati mereka yang tidak mau dikontrol oleh Tuhan. Yang kemudian membawa kepada penyembahan berhala. Saudara, yang lebih parah adalah bukan hanya penyembahan berhalanya. Karena selanjutnya kalau kita membaca dalam ayat ke-3 sampai ke-6, ke-4 sampai ke-6. Di sana kita mendapati kalimat dari orang Israel. Saya akan membaca ayat yang keempat saja, bagian terakhir ayat keempat. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Perhatikan sekalian, orang-orang Israel itu tidak mengatakan, hai Israel, ini Allahmu.
Tapi ini bukan Allah yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Tapi mereka mengatakan, hai Israel, ini Allahmu, yaitu lembu itu, dia yang mengeluarkan engkau dari perbudakan Mesir. Saudara, apa yang terjadi di sini? Di dalam penyembahan berhala, yaitu melalui patung yang mereka buat itu, mereka kemudian menipu diri mereka sendiri. Ini bahayanya, saudara. Kalau mereka mengatakan dengan jelas, ini Allahmu, tapi ini bukan Allah yang mengeluarkan kita dari tanah Mesir, itu jelas kan ya. Mereka ada distinction yang jelas bahwa ini Allah sama ini Allah yang mengeluarkan ini berbeda. Tapi ini beda, saudara. Mereka mengatakan, ini Allahmu. Allah apa? Allah yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Saudara, ini penipuan diri terlalu besar. Mereka menipu diri mereka. Mereka merasionalisasikan segala sesuatunya. Tenang Israel, tenang, tenang. Allahmu itu, Allah yang baru di dalam pasal 24, itu Harun itu dipanggil oleh Musa dan beberapa tua-tua mendekati Tuhan, tetapi mereka jauh-jauh. Tenang, tenang, meskipun kita tidak bisa mendekati dia di dalam pasal 24, tenang. Ini Allahmu sekarang bisa kamu dekati. Tenang, ini Allahmu yang dia yang mengeluarkan engkau dari perbudakan Mesir. Saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana mereka melakukan kompromi dan penipuan diri itu. Tenang Israel, tenang. Ini Allahmu, Allah ini loh, Allah yang mengeluarkan engkau dari perbudakan Mesir. Saudara, kita melihat di sini bagaimana rasionalisasi yang mereka lakukan, kompromi yang mereka lakukan, dan penipuan diri. Sampai mereka melihat seolah-olah itu benar. Hati-hati bos sekalian, ini sangat mudah terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan hari ini. Kita merasionalisasikan sedemikian rupa, sehingga kita melihat yang gak benar pun bisa jadi benar. Kita bisa mengatakan tenang, ini Tuhan kok. Saya percaya Tuhan kok. Apakah orang-orang ini gak percaya Tuhan? Mereka percaya Tuhan loh. Mereka percaya kepada Tuhan yang mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Hanya mereka pakai sekarang patung berhala. Mereka mengatakan, kami menyembah kamu kok, tapi lewat ini. Apa salahnya? Saudara, ini mereka satu penipuan diri ketika mereka melanggar ya. Ketika mereka menyembah Baal, mereka merasionalisasikan seolah-olah mereka menyembah Allah yang sejati. Tetapi mereka sedang melanggar kekudusan Allah yang sejati itu. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang dalam pergumulan apa sekarang. Kita sedang bergumul apa saya tidak tahu. Tetapi barangkali kita dalam pergumulan dan merasionalisasikan segala sesuatu. Seolah-olah itu benar, seolah-olah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, seolah-olah itu ada tempatnya dalam iman Kristen. Hati-hati Bapak sekalian, hati-hati. Jangan-jangan itu berhala-berhala kita. Dan kita mengatakan, oh enggak, saya tetap percaya kepada Tuhan kok. Saya percaya kepada Tuhan, ini hanya ya pegangan sajalah. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi berhala yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa lihat itu bukan kepada objek atau tindakan final itu. Tetapi mulai dari hati pertama, keraguan. Tidak sabar dan ingin mengontrol segala sesuatu. Yang mengakibatkan kita untuk boleh kemudian melakukan pelanggaran, yaitu penyembahan berhala. Maka kita bisa merasionalisasikan. Lalu bagaimana Pak? Bagaimana mengatasi ini? Musa kemudian ketika turun ya dari gunung itu dan dia kemudian mengatakan, sekarang engkau harus mengambil keputusan. Saudara, gak ada tempat untuk abu-abu dalam bagian ini. Musa mengatakan gak ada tempat abu-abu. Kamu sudah melanggar kekudusan Tuhan. Kamu menyembah berhala. Entah sekarang kamu di pihak Tuhan atau di pihak berhala. Dalam ayat yang ke-26 saya membacakan kepada kita. Maka berdirilah Musa di depan pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Saudara, di dalam bagian ini kita mendapati ya, ini ada keputusan jelas, gak ada abu-abu. Entah kamu di pihak Tuhan atau di pihak berhala. Kamu gak bisa ada di tengah-tengah. Maka saudara, kita melihat di sini ya, ketika ada penyembahan berhala ini melalui tindakan-tindakan mulai dari keraguan, dalam mengontrol segala sesuatu, tidak sabar sehingga kita menginginkan ada pegangan kita selain dari Tuhan. Gak ada cara lain, gak ada cara lain selain dari apa? Entah kita cut atau kita tidak cut. Gak ada mengatakan kakiku sebelah lah.
Tidak ada, Bapak sekalian. Di sini kita melihat bagaimana kemudian Musa mengatakan, mari siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Gak ada cara kemudian mengatakan, tunggu ya, saya pelan-pelan ya. Gak ada, Bapak sekalian. Ini kita melihat di sini, Musa menuntut adanya keputusan yang jelas, keputusan yang besar di dalam seluruh kehidupan orang-orang Israel. Mungkin kita bisa mengatakan, Bapak sekalian, yaitu Musa lah, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya yang hidup hari ini, yang pergumulan barangkali berbeda dengan orang-orang di dalam masa itu? Bagaimana dengan saya? Saudara, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada di dalam Kristus. Kita bersyukur karena kita ada di dalam Kristus. Karena kenapa? Karena Kristus yang kita punya adalah, Dia adalah imam besar kita. Sebagaimana Ibrahim ini kita baca tadi. Kristus adalah imam besar kita yang mengalami segala sesuatu. Tetapi Dia tidak berdosa. Dan Dia menjadi imam besar kita sampai ini hari. Saudara dikasih Tuhan, kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu melawan keraguan itu. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu untuk kemudian melewati waktu-waktu yang sulit itu. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu untuk mengatakan, Tuhan biarlah Engkau yang mengontrol segala sesuatu, dan bukan saya. Puji Tuhan, karena hari ini saudara dan saya ada di dalam Kristus. Karena Dia penyelamat kita, juru selamat kita, harapan kita, dan imam besar kita. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kisah Tuhan Yesus Kristus, ketika Dia ada di tengah-tengah dunia ini, Dia mengalami pencobaan demi pencobaan, dan Dia tidak gagal. Saudara, saya melihat, misalkan mengajak kita melihat satu bagian di dalam kisah terakhir kehidupan Tuhan Yesus. Ketika ada kegelapan di sana. Saudara, kita tidak bisa membayangkan ya bagaimana keadaan di atas kayu salib ya. Kita nggak pernah bisa membayangkan keadaan di atas kayu salib itu. Karena kita bukan Kristus. Tapi di atas kayu salib itu, ketika Yesus Kristus disalib, dan kemudian alam semesta itu seolah memalingkan wajah mereka, gelap gulita, dan kalimat apa yang terjadi yang dikeluarkan dari mulut Yesus? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat ini kalau kita bisa mengkaitkan dengan kisah Israel, Israel yang melihat gelap, gak ada Musa, gak ada Tuhan, gelap, kenapa Tuhan meninggalkan kita? Dan kemudian mereka mengambil solusi yang lain. Tetapi Kristus, Bapak sekalian, ketika di atas kayu salib, di dalam kegelapan itu, Dia mengatakan, Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Dia mengatakan hal demikian, Bapak sekalian, Dia menyelesaikan seluruh tugas, seluruh misi yang Dia berikan kepadanya. Ketika Dia kelihatan itu ditinggalkan, dan Dia tidak kemudian mengatakan, ya saya ditinggalkan, saya turun deh. Enggak, Bapak sekalian, kita melihat di sana. Dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketiadaan kehadiran Tuhan itu diteriakan ke hadapan Tuhan. Ketiadaan kelihatan ketidakhadiran Tuhan itu diteriakan di hadapan Tuhan. Dan bukan mengatakan, sudahlah, saya cari solusi yang lain. Saya cari solusi yang lain saja. Tapi Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan menyelesaikan seluruh misinya itu. Saudara, kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus ketika dalam pasal-pasal pertama Injil Yohanes, ketika Maria mengatakan kepada Yesus bahwa anggur di dalam pesta itu sudah habis. Kalimat Tuhan Yesus apa? Yesus mengatakan, wanita, waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Tetapi dalam pasal 17 Yesus mengatakan, sudah waktunya. Sekarang sudah waktunya. Saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana ketaatan Yesus Kristus di dalam waktu yang ditentukan. Bagaimana Dia menantikan waktunya Tuhan itu. Bagaimana dalam pasal pertama di dalam Injil Yohanes Dia mengatakan, waktuku belum tiba. Tetapi waktu yang sudah ditentukan, Dia mengatakan, sekarang waktunya sudah tiba, kita menuju Yerusalem. Kita melihat masalah waktu itu. Yesus itu kemudian berhasil di dalam menyelesaikan, di dalam mengikuti, di dalam ketaatan waktu-waktu yang mereka telah tentukan di dalam kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memiliki imam besar yang taat di dalam waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Terakhir, Bapak sekalian, kita melihat bagaimana
Kemudian ketika ada godaan apa? Untuk mengontrol segala sesuatu. Ketika kita ada godaan untuk membuat keputusan, untuk boleh mengontrol segala sesuatu. Saya buat Allah saya sendiri deh. Saudara, di dalam Taman Getsemani itu Yesus mengatakan apa? Dalam Taman Getsemani Yesus mengatakan, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Ketika Yesus itu, dia yang berkuasa, berotoritas penuh, tapi dia mengatakan, Tuhan, biarlah kehendakmu yang terjadi. Biarlah engkau yang memegang kontrol segala sesuatu di dalam kehidupan saya. Saudara, kita melihat bagaimana Yesus Kristus, sang imam kita itu, imam besar kita yang telah melewati pencobaan demi pencobaan. Mulai dari pertama-tama keluar dari baptisan itu, kemudian bagaimana iblis mencobai dia, dan kemudian seluruh cobaan itu dia lewati. Dan bagaimana di dalam cobaan-cobaan yang lain dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus ada keraguan, ketidakhadiran Tuhan. Dan dia tetap mengatakan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagi kita wasialan hari ini, ketika kita melihat jalan di depan itu gelap, jalan di depan itu tidak kelihatan, apakah kita kemudian dengan sabar mengatakan, Tuhan, mengapa gelap? Mengapa Tuhan jalan itu begitu gelap? Saya tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Mengapa Tuhan? Atau kita mengatakan, mengapa Tuhan? Dan kemudian serong ke jalan yang lain. Ketika kita menghadapi ketidakpastian pada masa yang akan datang. Ketika kita tidak sabar menanti waktu-waktu yang cukup lama barangkali. Maka biarlah kita boleh melihat kembali kepada Yesus Kristus. Kita boleh melihat kepada sang imam kita itu. Dan syukur kepada Tuhan, saudara dan saya telah ada di dalam dia, bersama-sama dengan dia. Alkitab mencatat, Paulus mencatat bahwa kita ada bersama-sama dengan dia dalam kematian dan kebangkitannya. Kita ada bersama-sama dengan Kristus. Dan oleh sebab itu, Bapak sekalian, kita boleh memperjuangkan hidup hari ini. Melewati pencobaan demi pencobaan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dengan apa? Dengan kekuatan yang diberikan Kristus kepada kita. Kekuatan kemenangan yang diberikan Kristus kepada kita. Ketika kita berhadapan dengan keraguan. Ketika kita berhadapan dengan ketidakpastian. Ketika kita berhadapan dengan ketidaksabaran menunggu waktu. Maka mari kita melihat kepada Kristus. Mari kita meminta kekuatan daripada Kristus. Karena Kristus telah membuka jalan bagi kemenangan kepada kita. Ketika Paulus mengatakan dia menjadi buah sulung, dia menjadi ciptaan yang pertama. Saudara, itu menjadi satu harapan besar bagi kita umatnya. Menjadi harapan besar bahwa dia telah membuka jalan bagi kemenangan kepada setiap kita. Saudara, kembali saya mengatakan, jikalau pencobaan-pencobaan sedemikian, keraguan-keraguan dalam hati kita, ketidakpastian masa yang akan datang, dan ketidaksabaran menantikan waktu-waktu Tuhan, jikalau dengan kekuatan saudara dan saya sendiri, maka kita akan sampai kepada penyembahan berhala. Tapi ketika kita mengarahkan mata kita kepada Kristus, sang imam besar itu, ketika kita melihat kepadanya, kita boleh memiliki pengharapan. Dia telah menang. Dia telah membuka pintu bagi kemenangan saya. Maka saya memperjuangkan dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Tuhan memimpin saudara sekalian dalam pergumulan kita yang panjang di tengah-tengah dunia. Saya tidak tahu, tetapi harap apa yang kita boleh renungkan hari ini menjadi satu hal yang boleh menguatkan kita kembali. Kita boleh memiliki imam besar. Imam besar itu yang Ibrani katakan, yang sampai ini hari berdoa syafaat bagi saudara dan saya. Kiranya kita boleh dikuatkan kembali dan diteguhkan untuk boleh memiliki pengharapan, boleh melawan godaan-godaan iblis yang menarik kita kembali jauh daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih. Karena kami memiliki Engkau, Tuhan kami. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena kami memiliki Kristus, imam besar kami. Kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menang mengalahkan kuasa dosa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki harapan hanya di dalam Engkau saja. Ketika kami boleh melihat kepada Engkau ya Tuhan yang telah mengalahkan kuasa dari dosa, telah mengalahkan kuasa dari kegelapan itu, kami memiliki harapan bahwa kami boleh melewati pencobaan demi pencobaan itu.
karena Engkau telah membuka jalan bagi kami, membuka pintu bagi kami. Tuhan, biarlah kami boleh mengikut Engkau di dalam dunia ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersungguh-sungguh bergantung penuh kepadamu ya Tuhan. Engkau tahu siapa kami, Engkau tahu kelemahan-kelemahan kami, Engkau tahu siapa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu isi hati kami. Kami merindukan ya Tuhan, Engkau yang menguatkan setiap hati kami pada hari ini. Ketika kami boleh melewati hari-hari yang Tuhan percayakan. Ketika pencobaan demi pencobaan datang kepada kami, entah di dalam waktu, entah dalam keadaan mengontrol segala sesuatu, entah di dalam kami boleh tidak sabar untuk menantikan Tuhan. Biarlah kami boleh sekali lagi dikuatkan bahwa Raja kami, Sang Imam Besar itu telah melewati pencobaan yang sama. Dan kami boleh mengatakan, kami mau tetap mengikut Engkau ya Tuhan. Engkau teguhkan hati kami. Engkau kuatkan kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, meneguhkan hati kami. Sehingga kami boleh menjalankan satu kehidupan yang sungguh-sungguh diperkenankan oleh Tuhan. Kiranya kekuatan kami hanya daripada Engkau saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.